Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab kita membahas syarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita sampai kepada hadis yang ke-19 dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam beramal saleh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma amin. Al-haditsu at-tasi' asyara an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni mu'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayk rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah birraha ya'rifka fi shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'al usri yusra. Hadis yang cukup panjang, saya akan menerjemahkan dan juga membaca ringkasan syarah Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu khalfan Nabi, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya, kata beliau, bisa jadi beliau berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau beliau Abdullah bin Abbas sedang diboncengi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas, ya, memanggil Abdullah bin Abbas, ya, dengan panggilan yang sangat lembut. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya ghulam. Ya, karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada saat itu masih kecil. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan Ibnu Abbas baru saja baligh. Ya, kurang lebih umurnya 15 atau sampai 16 tahun atau kurang dari itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan dengan pesan yang sangat berharga, yang itu bukan hanya terbatas untuk beliau sallallahu alaihi wasallam saja dan para sahabatnya yang hidup di masa beliau, tapi juga untuk kita semua. Dan di sini nanti kita akan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan ilmu, memberikan pemahaman akidah yang benar kepada seorang anak kecil, kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Inni u'allimuka kalimatin, aku akan memberikan kepadamu pelajaran
ajaran beberapa kalimat. Ya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kata-kata ihfaz, menjaga Allah. Bagaimana maksudnya menjaga Allah? Maksudnya adalah menjaga batasan-batasan Allah, menjaga syariat Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Termasuk menjaga Allah maksudnya juga adalah anta ta'allam min dini, engkau mempelajari din, mempelajari agama, engkau beribadah kepada Allah. Ya, engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga Allah dengan penjelasan yang tadi telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, maka Allah yahfazka, Allah akan menjagamu. Menjaga agamamu, menjaga keluargamu, menjaga hartamu, menjaga dirimu. Karena Allah Subhanahu wa taala yujzil muhsinin bi ihsani. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas kebaikan kepada siapa saja yang berbuat kebaikan. Wa ahammu hadhil asya, dan hal terpenting jemaah sekalian, hal terpenting yang kita saat ini butuh penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjaga agama kita, menjaga keimanan, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan kita dari penyimpangan, kesesatan. Karena seseorang apabila dia mendapatkan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia jaga petunjuk itu, maka Allah akan tambah petunjuknya tersebut. Allah berfirman, "Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, maka Allah akan tambahkan petunjuk itu kepada mereka dan akan berikan ketakwaan kepada mereka. Sebaliknya, siapa yang tidak menjaga Allah, tidak menjaga batasan Allah, syariat Allah, perintah-perintah Allah, maka Allah pun tidak akan menjaga dirinya. Ini yang pertama yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada Abdullah bin Abbas. Sungguh pesan yang sangat luar biasa. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Ya, menjaga Allah tadi sudah kita jelaskan. Ya, balasannya Allah akan berada di hadapanmu. Maksudnya apa? Yakni tajidullah azza wa jalla amamak yadulluka ala kulli khairin. Engkau dapati Allah ada di hadapanmu yang selalu membimbingmu, memberikan petunjuk kepadamu untuk melakukan kebaikan. Ya. Dan Allah akan membimbingmu agar engkau menjauhi keburukan, kejelekan. Ya. Yaitu dengan apa? Dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merasa cukup atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindungmu dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman." Jadi kalau kita menjaga Allah, yang kedua, tajidhu tujahak, maka Allah akan berada di hadapanmu. Kita butuh penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Jadi kalau kita punya keinginan jemaah sekalian, apapun keinginan itu, yang pertama kali kita minta, pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Segera minta sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu lakukan usaha-usaha apa yang bisa kita usahakan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Tapi yang pertama harus kita minta adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kaya. Sedangkan kita manusia fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, kalau anak-anak kita meminta sesuatu kepada kita orang tua, ya, ayah minta uang, ayah minta dibelikan ini, ayah minta dibelikan seterusnya, maka kita ajarkan kepada anak kita apa? Minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia meminta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia meminta sesuatu itu kepada Allah, baru dia datang lagi. Nah ini, kita berikan kepada dia apa yang dia inginkan. Misalnya kalau kita ada rezeki, terus kita sampaikan, ini adalah uang pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada ayahmu ini karena engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza sa'alta fas'alillah.
Kemudian yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Fala tatlub al-'aun illa min Allah. Janganlah kau minta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di tangan Allah kerajaan langit dan bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yu'inuka idza syaa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongmu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Wa idza akhlasta al-isti'anah, kalau engkau benar-benar ikhlas, ya, kita benar-benar tulus mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkalta alaih, dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, a'anak, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Wa idza sta'anta bi makhluk, tapi kalau engkau mintanya sama makhluk, ya, dan makhluk itu ternyata dia mampu mengabulkan apa yang kau minta, maka ketahuilah bahwasanya itu hanya sekedar sebab. Ya. Memang masalah isti'anah ini jemaah sekalian ada dua. Ya. Yang pertama, meminta pertolongan kepada sesuatu yang orang itu atau makhluk itu tidak mampu untuk mengabulkan pertolongan tersebut, maka ini tentu tidak boleh diminta kepada makhluk. Ya. Tapi selama pertolongan tersebut bisa dilakukan pada makhluk, maka boleh. Misalnya, ya, seseorang minta pertolongan kepada makhluk untuk dihidupkan kembali orang yang sudah mati, dilancarkan rezeki, ya, atau diwafatkan, dimatikannya seseorang, maka ini tentu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena yang mampu untuk melakukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal-hal yang makhluk itu mampu, contoh misalnya, tolong bantu saya angkat barang ini, tolong bantu saya untuk angkat barang ini ke rumah sebelah yang saya baru pindah, misalnya seperti itu. Tapi kata Syekh rahimahullah taala, itu pun hanya sebab. Ya, itu pun hanya sebab. Adapun pertolongan yang murni itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, orang yang akan membantu kita untuk mengangkat barang tersebut, dia tidak akan mampu mengangkat barang tersebut kecuali pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia hanya sekedar sebab saja. Tetap kalau dia tidak mampu untuk mengangkat barang tersebut, maka tidak akan mungkin bisa terjadi yang sesuatu tersebut. Jadi tetap itu semua adalah sebab. Adapun pertolongan yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-kalimah al-khamisah, kalimat yang kelima yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam anna al-ummata, ketahuilah kalau seandainya seluruh umat, kulluha min awwaliha ila akhiriha, dari umat pertama sampai umat terakhir, law ijtama'at, mereka semua berkumpul jemaah sekalian, ala an yanfa'uka bi syai'in, mereka akan memberikan manfaat kepadamu. Ya. Ingin memberikan apa? Manfaat kepadamu. Lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Maka mereka itu tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang Allah telah takdirkan kepadamu. Ya. Oleh karena itu kata Syekh rahimahullah taala, fa inna naf'al khalqi alladhi ya'ti lil insan fa huwa min Allah fil haqiqah. Manfaat yang diberikan oleh seseorang kepada kita itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha hathun lana ala an na'tamid Allah azza wa jalla. Ini menunjukkan, ya, menganjurkan kepada kita bahwa hendaknya kita senantiasa bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwasannya umat siapapun dia, seseorang siapapun dia, itu tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya apa yang Allah takdirkan dari kebaikan terhadap diri kita. Ya, alhamdulillah kita diberikan tempat kerja yang nyaman, ya. Kemudian diberikan karunia keluarga yang tenang, yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Ketahuilah bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, ya, di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah pada hati jemaah sekalian. Hati kita harus meyakini bahwa seluruh kenikmatan yang datang pada diri kita itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini nanti
berakibat kepada ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, karena hidup di dunia ini kemungkinannya dua saja, ima dapat nikmat atau dapat ujian, ima bahagia atau sengsara, di atas atau di bawah, ya, mudah atau susah. Ya, kalau dalam kondisi-kondisi mudah tersebut kita bersyukur kepada Allah, kita meyakini bahwa itu semua datang dari Allah. Namun nanti ketika kondisi kita berbalik, ya, misalnya sedang sulit, sedang sedih, sedang diuji, maka kita pun tetap bersyukur kepada Allah karena itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya nih, pesan yang disampaikan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas, kalau tadi dari sisi manfaat, ya, kalau seandainya seluruh manusia berkumpul, mereka berencana untuk memberikan manfaat kepadamu, memberikan sesuatu kepadamu, maka itu tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah takdirkan. Artinya kita dapat manfaat itulah yang Allah takdirkan. Atau tidak mendapatkan manfaat itulah yang Allah takdirkan pada diri kita. Sebaliknya, wa in ijtama'u, ya, kalau seluruh umat dari awal sampai akhir mereka berkumpul untuk apa? An yadurruka, ingin membahayakanmu, memudaratkanmu, ya, mencelakakanmu. Ya. Mungkin ada di antara manusia yang mendapatkan ancaman dari seseorang, akan diancam, akan dibunuh, akan dilukai, akan dipenjara dan seterusnya. Ketahuilah, kalau seandainya seluruh manusia, seluruh umat dari awal sampai akhir mereka berencana ingin memberikan bahaya kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, maka itu tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah telah takdirkan. Ya. Wa 'ala hadza fa inna laka darar min ahadin fa'lam anna Allah qad katabahu Allahu 'alaik. Maka ketahuilah, kata Syekh, kalau engkau mendapatkan sesuatu yang kau tidak inginkan, sesuatu yang mudarat menimpa kita. Contoh misalnya kita lagi di jalan, ban mobil kempes lah, ya, bensinnya habis lah, macet lah, ya, di belakang klakson-klakson, dan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ingin kita sampai tempat kerja tepat pada waktunya, gitu kan ya. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, fa'lam anna Allah qad katabahu Allahu 'alaik, ketahuilah bahwa Allah telah takdirkan hal itu pada dirimu. Fardhu bi qada'illah wa bi qadari, maka terimalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wala haraj an tuhawil an tadfa'a ad-dar 'anka, dan jangan sekali-kali engkau berusaha untuk membalas keburukan tersebut. Ini contoh misalnya ada seseorang yang akan melukai kita, memudaratkan kita, mengancam kita. Kalau tidak terjadi, alhamdulillah, itulah yang Allah takdirkan. Kalau ternyata terjadi, maka kita terima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada diri kita. Jangan kita balas keburukan tersebut dengan keburukan lagi. Ya, wa jazaa'u, karena Allah berfirman wa jazaa'u sayyi'atun mithluha, karena balasan keburukan itu keburukan juga. Ya. Itu pesan yang sangat luar biasa jemaah sekalian. Kemudian kalimat yang ketujuh yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat Abdullah bin Abbas, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, rufi'atil aqlam artinya pena-pena telah terangkat dan lembaran-lembaran telah mengering, yakni annama katabahu Allah azza wa jalla qad intaha fal aqlam rufi'at was suhuf jaffat wa la tabdila li kalimatillah. Jadi apa yang Allah telah takdirkan itu ya sudah semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu telah kami takdirkan. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwa takdir makhluk-makhluk itu jemaah sekalian telah ditakdirkan oleh Allah sebelum penciptaan langit dan bumi bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Ini wajib kita beriman kepada qada dan qadar. Wajib kita beriman kepada qada dan qadar. Kalau mendapatkan kenikmatan, maka bersyukur kepada Allah. Kalau mendapatkan ujian, maka kita bersabar. Ya, karena kita manusia mendapatkan kenikmatan bersyukur, tapi ketika mendapatkan ujian tidak sabar. Ya, kita tidak sabar. Meskipun demikian, ya, kita beriman kepada takdir, maka kita juga harus melakukan usaha-usaha. Ya,
Ya, bukan berarti mentang-mentang segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah kemudian kita bersandar kepada takdir saja. Ya, contoh misalnya seorang bersandar kepada takdir tanpa usaha, ya, dia diam di rumah atau dia cukup beribadah kepada Allah di masjid, kemudian tidak usaha. Ya, dan dia mengatakan, ya seperti inilah Allah takdirkan kepada saya. Ya, saya tinggal nunggu di rumah atau di masjid, nanti rezeki datang sendiri. Gak kayak gitu konsepnya. Tidak seperti itu konsepnya. Tetap kita harus usaha. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ada orang yang bersandar kepada takdir model seperti itu jamaah sekalian, ya kita cubit aja. Kita cubit, terus kita dia akan menolak cubitan kita. Kenapa kamu cubit saya? Ya, ini Allah telah takdirkan kepada dirimu bahwa saya mencubit kamu. Bukankah kamu bisa menghindar agar tidak dicubit oleh saya? Kan seperti itu. Ya, tetap. Nah, segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah, tapi kita harus juga berusaha, ikhtiar namanya. Ikhtiar yang maksimal, ya, tapi jangan berlebihan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Dapat nikmat alhamdulillah, dapat ujian kita bersabar. Karena kedua hal itu baik bagi seorang mukmin. Kemudian, ya, kita lanjutkan. Ini riwayat Tirmidzi, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Adapun riwayat di luar Al-Imam At-Tirmidzi adalah, ya, ihfazillah tajidhu amamak. Ya, redaksi lain yang diriwayatkan oleh imam lain, jagalah Allah niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu sulit. Ya, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, ya, bahwa apa saja yang luput darimu maka tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang menimpamu maka tidak akan meleset darimu. Kemudian, ya, anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran. Ya, wa'lam anna al-faraja ma'al karbi. Ketahuilah bahwa, ya, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kita lihat penggalan riwayat lain yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, yang disampaikan kepada Abdullah bin Abbas adalah ta'arraf ilallah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu sulit. Nah, ini kebiasaan orang-orang soleh, orang-orang yang baik itu ketika mereka diberikan kelapangan hidup, ya, diberikan kelancaran urusan, diberikan rezeki, semakin semangat mereka ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah seharusnya kita sebagai seorang mukmin, ya, bukan justru kelonggaran, kemudahan, kelancaran rezeki itu dipergunakan untuk maksiat, tidak. Justru semakin diberikan oleh Allah kemudahan, semakin perbanyak ibadah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harusnya, ya, tidak seperti orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang tidak baik, ya, mereka hanya dekatnya kepada Allah itu di waktu sulit saja. Kalau waktu sulit baru dekat kepada Allah. Hal ini sebagaimana yang banyak digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Di antaranya saya sebutkan saja. Allah berfirman, wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih. Ya. Apabila manusia itu ditimpa kemudorotan, kesulitan, baru dia angkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah jauhi kemudorotan tersebut. Ya, tsumma idza khawwalahu ni'matan min. Tapi ketika kemudorotan tersebut, kesusahan tersebut telah diganti oleh Allah dengan kenikmatan, dengan kemudahan, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa kepada apa yang pernah dia lakukan dalam kondisi dia sulit. Dan hal ini juga seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Ya, sebagaimana Allah berfirman tentang mereka, fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada di tengah lautan, mereka akan tenggelam. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan kami, ya Allah, kami akan tenggelam ini, selamatkan kami. Falamma najjahum ilal bar, maka tatkala mereka diselamatkan ke daratan, idzahum yusyrikun, mereka kembali durhaka kepada Allah. Ya, nah, kita nggak seperti itu jamaah sekalian. Ya, kita hendaknya menjadi orang-orang yang ketika diberikan kelapangan hidup oleh Allah,
semakin bersyukur kita kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah. Nah, manfaatnya kalau datang kepada kita kesulitan, Allah akan ingat kita, Allah akan kenali kita. Oh, si fulan adalah hambaku yang dulu di waktu lapang selalu mengingatku, maka di waktu sulit ini aku akan membantu. Kurang lebih seperti itu. Ya, kita tutup kajian siang hari ini dengan dua kisah. Kisah yang pertama yang Allah sebutkan tentang Zunnun, kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus mendapatkan ujian apa jemaah sekalian? Dimakan oleh ikan paus. Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan kaumnya, namun kaumnya tidak mau menerima dakwah beliau, hingga akhirnya Nabi Yunus marah, meninggalkan kaumnya. Allah berfirman tentang Nabi Yunus, wa dhannun idh dhahaba mughadiban. Dan ingat wahai Muhammad bagaimana Nabi Yunus alaihissalam yang dia pergi dalam keadaan marah. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, ya, menyemplungkan dirinya kemana? Ke laut. Akhirnya dilahap oleh ikan paus. Nabi Yunus mendapatkan kesulitan. Ya. Kesulitannya apa? Di kegelapan perut ikan paus yang pertama, di kegelapan lautan, dan di kegelapan malam hari. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa pada malam itu hujan sangat deras, kondisinya sulit. Maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya jemaah sekalian? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat dosa, yang berbuat kezaliman, yang berbuat kesalahan. Aku mengakui kesalahanku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Kurang lebih seperti itu jemaah sekalian. Ditolong tidak sama Allah? Ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menjawab doa Nabi Yunus, fastajabna lah. Kami kabulkan doanya Nabi Yunus. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan Nabi Yunus dari kesulitan tersebut. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami tolong orang-orang yang beriman. Tahu enggak jemaah sekalian sebab Allah menolong Nabi Yunus dalam kondisi sulit tersebut? Apa sebabnya? Allah juga sebutkan, "Falaula annahu kana minal musabbihin, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang bertasbih di waktu lapang, maka kami biarkan Nabi Yunus tersebut di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Ini menunjukkan apa? Allah mengenal Nabi Yunus di waktu sulit karena Nabi Yunus telah mengenal Allah di waktu lapang. Nabi Yunus tidak pernah lupa kepada Allah ketika Allah berikan kelapangan hidup kepada Nabi Yunus. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang Allah tidak mengenalnya dalam kondisi sulit, Allah tidak menolongnya dalam kondisi sulit, yaitu Fir'aun. Ya. Nabi Musa dan Harun datang kepada Fir'aun, mengingatkan Fir'aun agar ingat kepada Allah karena Fir'aun sudah melampaui batas. Tapi Fir'aun tidak mau mendengar, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengindahkan seruannya Nabi Musa dan Harun. Akhirnya dalam suatu kejadian, kami mungkinkan kata Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel al-bahr, lautan, yang mana lautan itu dibelah untuk menjadi jalan Nabi Musa dan Bani Israel. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduh. Jadi ketika Nabi Musa dan Bani Israel melewati lautan tersebut, diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya dalam keadaan marah, dalam keadaan ingin menindas dan menganiaya Nabi Musa dan Bani Israel. Kemudian tatkala Nabi Musa dan Bani Israel sudah melewati lautan tersebut, lautannya tertutup kembali jemaah sekalian, sehingga menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kondisi seperti itu, apa yang dilakukan oleh Fir'aun jemaah sekalian? Di kondisi sulit seperti itu, yang Allah akan wafatkan, matikan Fir'aun. Fir'aun ingat kepada Allah. Amantu, aku percaya kepadamu ya Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Fir'aun ingat kepada Allah dalam kondisi sulit, namun sayangnya terlambat. Allah bantah Fir'aun, "Al-an, sekarang wahai Fir'aun kau baru ingat? Dahulu kau telah bermaksiat, telah durhaka, dan kau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Allah tidak ingat lagi kepada Fir'aun. Kenapa?
Kenapa sebabnya? Karena Fir'aun ketika diberikan kelapangan hidup oleh Allah sama sekali tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini ya para ulama menjelaskan bahwa taubat seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama yang pertama nyawa belum sampai di kerongkongan, belum meninggal dunia, dan yang kedua matahari terbit dari sebelah barat. Artinya terjadi hari kiamat. Kalau dalam dua kondisi ini seorang baru bertobat, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah masih berikan kesempatan kepada kita kehidupan, ada kesempatan untuk bertobat, jangan tunda, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah sekalian, ya saya tidak akan bahas di sini sebenarnya masih ada faidah-faidah hadis. Ya, tapi mudah-mudahan dari penjelasan tadi, ya penjelasan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sudah cukup bagi kita untuk bisa memahami hadis ini, ya untuk bisa memahami hadis ini yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dengan pesan yang sangat luar biasa kepada Abdullah bin Abbas, yang pesan ini juga bermanfaat untuk kita, berguna untuk kita. Ya, dan juga kita pesankan kepada anak-anak kita sebagai orang tua, jangan kita cuek dalam masalah ibadah, dalam masalah agama. Ya, jangan yang kita pikirkan sudah makan belum, uang jajannya masih ada tidak. Yang harus kita pikirkan sebagai orang tua adalah masalah din, masalah agama, masalah ibadah. Ya, karena setiap kita para orang tua menginginkan ya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa difahami, dan yang paling penting adalah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita manusia sangat butuh kepada Allah, sangat butuh pertolongan Allah, sangat butuh bantuan Allah. Ketika mungkin di dunia ini tidak ada yang peduli dengan kita, cuek dengan kita, ketahuilah bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, yang Maha Mampu atas segala sesuatu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, satu mungkin ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Dari maksud hadis jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Apakah Allah menjaga seseorang dari kejahatan orang yang tersebut sampai sihir itu belum sampai saat ini belum sembuh. Jadi udah 8 tahun kena sihir. Beberapa kali diruqyah sebagai obat gimana? Ya, masya Allah, bagus sekali ya. Ya, seseorang yang terkena gangguan kejahatan makhluk, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, yang terkena sihir berarti ya dia ya terkena gangguan jin ya yang jahat. Ya, jadi menjaga Allah, coba dilihat bagaimana ibadah dia, bagaimana pendekatan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia termasuk orang yang taat, beribadah, sholat 5 waktunya bagaimana, baca Qur'annya bagaimana, zikirnya bagaimana. Ya, itu perlu diperhatikan. Atau wallahu taala alam ya, apakah dia juga bermain sihir itu sehingga Allah uji dengan sihir juga. Ya. Karena biasanya yang bergelut di dunia persihiran, perdukunan dan lain sebagainya, dia akan diuji dengan itu. Dan cara berlepasnya adalah dia akan dengan bertobat, meruqyah diri sendiri. Ya, karena kalau yang bergelut dan bermuamalah dengan makhluk ya jin, ya, maka dia akan diuji. Jin itu udah senang dengan dia. Ya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki itu, tidak meridhoi itu, maka bagaimana dia caranya bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri itu dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia meruqyah dirinya, setelah dia berlepas diri dari perbuatan buruknya tadi, baru dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada juga ini sebagai tambahan jemaah sekalian, ada orang yang masya Allah dia menjaga Allah, dia orang yang soleh, orang yang beriman, ya. Tapi mungkin sebagian orang melihat kenapa kok hidupnya miskin, kenapa kok dia dipuji terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ya, seorang mukmin itu ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kemungkinannya Allah lancarkan rezekinya. Yang kedua,
kemungkinannya Allah ingin menguji dulu keimanannya, sehingga ya Allah uji dulu, gitu loh. Sehingga dengan demikian dosa-dosanya mungkin yang lalu dihapuskan oleh Allah, ya kemudian keimanannya dinaikin lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, "Ma yusibul mu'min min nasabin dan ila akhir hadis." Seorang mukmin tidaklah ditimpa oleh keletihan, kesakitan, kemudaratan, kesedihan, kegalauan dan lain sebagainya, ya, hatta syauka yushakuha, sampai dia terkena duri. Seorang mukmin terkena duri, ya, illa kafarallahu biha min khataya, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Ya. Baik, ya, mungkin itu ya. Baik, mungkin cukup ya jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.